pendidikan jangka pendek saja mendapatkan SMP, bukan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan anak-anak itu untuk jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang, bagaimana anak kelak itu hidup di masyarakat. Setiap tahun saya menyampaikan yaitu tentang visi SD Takmirul Islam. Memang karena kita harus berangkat dari visi dan Bapak Ibu harus juga tahu kita bersama-sama mewujudkan visi tersebut. Terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berprestasi, berwawasan impact global dan lingkungan yang dilandasi dengan iman dan takwa. Maka SD Takmirul Islam dari visi itu kita mengembangkan 5 dasar pendidikan, adab, Al-Quran, akademik, minat bakat, atau pengembangan multitalent, sosial budaya, dan lingkungan. Nah tentunya dari 5 dasar pengembangan ini memang saat pandemi ini ada beberapa hal yang kami merasa kurang optimal. Ada tentunya apa yang sudah dibiasakan di sekolah, tolong juga dibiasakan di rumah. Sekarang dibalik. Kalau anak-anak, waktu sebelum pandemi, anak-anak berangkat sekolah, berpamitan kepada orang tua, bersalaman, ya, mencium tangan orang tua. Nah sekarang kan yang bekerja orang tua, yang meninggalkan atau berangkat kerja orang tua, ya tetap itu hal itu dibiasakan. Sebagai orang tua, pamit, anaknya juga biar mendoakan Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak hilang. Adab-adab seperti yang sudah dibiasakan di sekolah. Begitu pula pendidikan Al-Quran. Ya, ini kita tempatkan di pengembangan yang kedua. Maka Bapak Ibu di masa pandemi ini tolong ya anak-anak dibiasakan setelah maghrib mengaji, kemudian murojaah hafalannya, itu. Tolong dibimbing. Kemudian untuk pembelajaran pendidikan Al-Quran ini, ya silahkan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan guru tahsin tahfidz dengan sebaik mungkin. Insya Allah Bapak Ibu guru tahsin tahfidz di SD Takmirul Islam akan senantiasa mendampingi. Bisa melalui via Zoom atau daring atau secara langsung jika memang situasi dan kondisi memungkinkan dan Bapak Ibu tidak ada rasa khawatir. Insya Allah guru tahsin tahfidz siap. Ya, ini. Kemudian akademik, sebagaimana yang sudah kita laksanakan, pengembangan minat bakat tetap, ya kita ketahui tidak banyak sekolah yang saat pandemi melaksanakan ekstra. Tetapi di SD Takmirul Islam bagaimana tetap ekstra kita laksanakan karena ini memang untuk menumbuh kembangkan soft skill anak atau keterampilan anak. Termasuk nanti tahun ini kelas 6 ya, Bapak Ibu wali kelas juga akan lebih lagi meningkatkan untuk keterampilan anak-anak, tidak hanya pengetahuan kognitif saja. Next slide. Maka Bapak Ibu, mari kita pahami dari visi, kemudian pengembangan 5 dasar yang di SD Takmirul Islam. Ini saya tulis di majalah, mungkin Bapak Ibu bisa membaca, ya, Bapak Ibu wali murid, majalah yang sudah kami berikan saat rapotan, ya bisa dibaca sebagai literasi. Mari mulai dari orang tua, biar anak-anak juga terbiasa nanti untuk membaca. Nah, untuk mewujudkan dasar-dasar pendidikan yang terhadap anak, dibutuhkan ini tadi, sinergi antara guru di suatu lembaga pendidikan ya, dengan orang tua atau wali murid di rumah selaku orang tua kandung. Ya. Bilang Pak Aziz. Itu Pak Aziz. Slide-nya. Nah. Atasnya Pak Aziz. Maka Bapak Ibu perlu kita pahami, ya, perlu kita pahami bahwasannya ya,
Setiap anak ya yang dilahirkan berulang kali ini banyak sering saya sampaikan karena kita harus mengubah pola pikir. Ya. Setiap anak yang dilahirkan orang rahim ibunya, bagaimanapun kondisinya, itu adalah masterpiece Allah Subhanahu wa taala, karya agung Tuhannya. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang gagal. Uji. Maka kesabaran orang tua di sini juga kesabaran orang tua kandung, kesabaran seorang guru itu yang diuji. Begitulah kalimat seorang praktisi pendidikan. Sepatutnya kita bersyukur menerima dengan ikhlas, ya, karena anak itu telah menjadi atau orang tuanya itu telah menjadi pilihan Allah untuk melahirkan. Nah, tugas kita sebenarnya sederhana, yaitu menerima dengan ikhlas dan mendidiknya dengan berbagai cara. Bintang sampai sinarnya menerangi dunia, atau kalau tidak bisa minimal menjadi pelita untuk sepetak ruang yang gelap di rumah. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Maka ada kaitan jika yang memerdekakan. Anak memiliki potensi kelebihan masing-masing yang perlu kita kembangkan. Terlebih nanti yang akan datang. Masa yang akan datang. Begitu perubahan budaya di dunia itu begitu cepat. Terlebih saat pandemi. Mau tidak mau, yang dulu dalam tanda kutip ya, digital, media sosial, ya, anak-anak ini perlu bijak kita dampingi. Karena memang mau tidak mau dihadapkan. Sekarang eranya digitalisasi. Begitu pula untuk dunia pendidikan. Sekolah juga percepatan digitalisasi. Ini insya Allah SD Takmirul Islam sudah mempersiapkan. Next Pak Aziz. Maka Bapak Ibu, inilah SD Takmirul Islam, beberapa alternatif model pembelajaran ya, tahun ajaran 2021-2022. Next Pak Aziz. Jika nanti atau pelajaran masih full daring, ada yang kesamaan dengan kemarin, ada yang berbeda. Tentunya awal ini nanti mulai tanggal 12 sampai 20 masa pengenalan lingkungan sekolah full daring. Nah, kemarin tentunya sudah dibentuk kelas ya, anak-anak kelas 6 ini. Ada pembelajaran melalui WhatsApp, YouTube, kemudian Google Zoom, Google Meet, kemudian Google Classroom, atau yang bersifat platform digital. Nah, ini maka mohon Bapak Ibu yang saya hormati bisa menyiapkan ya HP atau laptop jika memang belum support perangkat yang dimiliki, ya tidak harus bagus, tetapi bagaimana bisa support. Jika memang ada orang tua yang model pembelajaran daring yang diberikan atau disampaikan dari SD Takmirul Islam, kok terpaksa belum, ya SD Takmirul Islam tetap. Maka ada sistem yang blended, yaitu daring maupun luring. Ya, luar jaringan. Anak mengambil tugas, anak mengambil materi, nanti situasi jika sudah memungkinkan, belajar home visit, berkelompok di rumah, ketika nanti tatap muka terbatas, ya, sebagaimana kita sudah sebelum liburan, itu kita sudah simulasi tatap muka di sekolahan. Ini saat simulasi. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, kemarin sudah. Bahkan kelas 5 kemarin full. Ya, full dilaksanakan untuk penilaian akhir tahun dilaksanakan di sekolah. Nah, ini mohon maaf, kemarin juga ada Bapak Ibu, ya, anak kelas 5, anak-anak kelas 5 kan mengerjakan di sekolah. Mohon maaf, perlu saya sampaikan, orang tua ada rasa kekhawatiran, sebagian. Nah, ini setahun nggak sekolah,
nanti mengerjakannya di sekolahan. Bagaimana nanti kalau nilainya kurang baik, kok nilainya apa anak tidak bisa mengerjakan? Justru di sini Bapak Ibu, pendidikan, kejujuran lebih penting daripada anak mendapatkan angka, nilai ulangan, nilai penilaian akhir tahun, pas, ujian. Nilainya mungkin sempurna 100, tetapi diperoleh didapatkan bukan karena pekerjaan anak sendiri tidak mengedepankan kejujuran. Ini bukan karakter siswa-siswi SD Takmirul Islam. Maka mari kita bersama-sama, kita kedepankan ya, kejujuran anak. Usah khawatir Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu guru akan mendampingi. Ya, Bapak Ibu guru akan mendampingi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi beberapa gambaran bagaimana nanti model pengajaran SD Takmirul Islam tahun yang akan datang. Nah, sekarang mungkin inilah salah satu yang Bapak Ibu wali murid ditunggu-tunggu. Nah, berkaitan dengan kebijakan SPP, ya Pak Aziz, Pak. Nah ini ya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahun pelajaran tahun 2021-2022. Kalau tahun kemarin SD Takmirul Islam memberi potongan SPP 25% dari besaran SPP, karena memang kemarin banyak daringnya. Kalau untuk tahun 2021-2022 memang ini Juli diawali daring. Tetapi insya Allah tentunya kita berharap bersama-sama. Agustus sudah bisa mulai tatap muka terbatas, ya pandemi landai, dan juga kemungkinan besar ya, kita optimis ya, tahun ajaran 2021-2022 ini nanti lambat laun perlahan-lahan pasti akan dilaksanakan secara tatap muka terbatas atau bahkan nanti di semester 2 itu sudah pembelajaran tatap muka full di sekolahan lebih lama. Tentunya ini kegiatan anak akan lebih meningkat, kemudian kebutuhan sekolah untuk sarana prasarana juga meningkat. Maka Bapak Ibu di SD Takmirul Islam sudah kami komunikasikan dengan yayasan mulai tahun 2021-2022 tetap masih memberikan potongan SPP 10% dari besaran SPP. Ya Bapak Ibu, tentunya hari ini nanti juga akan ada edaran resmi. Ya, ada edaran resmi. Nah, mekanisme pembayaran SPP. 1, langsung ke sekolah melalui loket bendara. Itu lebih baik langsung Bapak Ibu menerima tanda bukti ketika sudah membayar saat pengambilan tugas. Nah, itu atau saat Bapak Ibu ke sekolahan. Kemudian transfer via rekening. Bapak Ibu perlu kami tegaskan hanya satu nomor rekening yaitu SIM, Bank SIM, MB Niaga Syariah. Nanti akan ada edaran juga. Nomor rekeningnya hanya satu itu. Ya, atas nama SD Takmirul Islam. Tidak ada nomor rekening pribadi. Jadi sekolah tidak tanggung jawab ketika nanti masih ada orang tua yang transfer via rekening pribadi. Baik maupun apalagi kepala sekolah tidak menerima. Nah, tidak menerima. Satu rekening saja. Nah, mulai tahun ini Bapak Ibu, kalau yang kelas 6 masih SD Takmirul Islam semuanya. Ketika transfer mohon langsung memberi konfirmasi ke bendahara, yaitu Bapak Gilang. Ini bendahara baru, nomornya sudah tercantum, nanti tentunya di edaran juga akan kami cantumkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, 10% itu kalau kami hitung kurang lebih 1 tahun, itu kalau kelas 6 ya kisaran 400 ribuan. Itu biasanya kita sudah bisa untuk kegiatan-kegiatan, outbound, outing, mabit, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya
bulan Juli Agustus itu kita tiadakan. Tetapi begitu mulai masuk semester 2 tetap kita anggarkan di rencana anggaran belanja sekolah atau di era PBS atau di Arkas. Tetap kita cantumkan karena berjaga-jaga memang nanti kalau lambat laun anak-anak sudah bisa pembelajaran tatap muka. Mohon Bapak Ibu bisa dipahami. Kemudian yang kami perlu tegaskan kepada Bapak Ibu Wali Murid SD Takmirul Islam. Mari kita betul-betul bersinergi. Jika ada kebijakan-kebijakan sekolah yang mungkin dirasa Bapak Ibu itu kok perlu bertanya, jangan sampai bertanya kemana-mana. Nah, silahkan dikomunikasikan baik dengan wali kelas maupun kepala sekolah. Kita satu keluarga. Nah, mari kita bersama-sama dalam mendampingi pendidikan, memberi pelayanan pendidikan terhadap anak. Nah, ini. Kemudian untuk buku Bapak Ibu, siapa nanti anak-anak akan masuk SMP. Kalau di SD Takmirul Islam itu kurang lebih 80% anak-anak itu melanjutkan ke pondok maupun sekolah swasta Islam. Tentunya ini tesnya nanti lebih awal. Kita persiapkan, ya, persiapkan anak-anak ya materinya untuk dalam rangka nanti masuk ke SMP. Nah, mengenai buku nanti tentunya akan diinformasikan wali kelas. Kita sudah mengadak buku itu beberapa ya sudah kita potong, kita beri potongan juga, kita beri diskon untuk harga buku. Maka Bapak Ibu perlu catatan, jika ya, ada yang keberatan, merasa berat, silahkan komunikasikan dengan wali kelas sebaik mungkin. Nanti kita juga akan membantu. Nah, kita akan membantu. Tidak usah kemana-mana. Nah, silakan sampaikan ke wali kelas. Wali kelas nanti akan komunikasi dengan kepala sekolah. Atau langsung ke kepala sekolah, silahkan. Nah, silahkan dikomunikasikan sebaik-baiknya. Ya. Mulai SPP, mulai buku. Saya berharap ini anak kelas 5 ini ya tidak ada yang sudah naik kelas 6 apalagi. Nah, ya terus pindah. Kita akan membantu. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian sebagaimana kalau kita ketahui anak-anak yang mungkin putra-putrinya sudah meluluskan, nanti kelas 6 akan ada uang kegiatan tersendiri, memang karena kegiatannya banyak, nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing saat mengambil tugas atau membeli mengambil buku. Nanti mekanismenya akan disampaikan oleh wali kelas. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersinergi bersama-sama. Anak-anak kita itu hebat. Sifatnya kita hanya mendampingi Bapak Ibu, bersinergi dengan Bapak Ibu guru di sekolahan, memberikan, menghantarkan anak-anak ini ke pendidikan yang lebih baik. Ya. Anak-anak nanti mendapatkan SMP yang baik, berkualitas, begitu seterusnya SMA, kuliah, sampai nanti bisa bekerja. Itulah output, outcome yang kita harapkan bersama anak-anak lulus dari SD Takmirul Islam. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima, jika nanti belum bisa ditanyakan baik ke wali kelas atau langsung ke kepala sekolah. Itu, terima kasih. Selanjutnya, monggo Pak Andi, silakan. Kemudian nanti setelah Pak Andi, jika ada tanya jawab ya, 1, 2, nanti kita persilahkan. Itu. Oh ya, ini Bapak Ibu. Untuk kelas 6, sebagaimana yang sudah disampaikan ya, nanti perkenalan Bapak Ibu secara daring kan hari Senin. Ini ke koordinator kelas 6 tahun 2021-2022 beliau Pak Andi Ma'ruf. Nah ini kegiatan-kegiatan kelas 6 saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Slide Pak Aziz bisa ditampilkan. Kalau tidak pandemi kegiatan kelas 6 itu full. Walaupun pandemi seperti ini kita juga memberi pelayanan seoptimal mungkin kepada anak-anak.
Harapannya nanti semoga betul-betul semester 2 anak-anak sudah bisa full kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan karakter bisa kita laksanakan bersama-sama, tidak melalui daring. Terus Pak Aziz. Nah ini rencana schedule kegiatan ya, pembiasaan kelas 6. Sholat duha dan patriotisme dilaksanakan bergantian, berkala. Nah ini, itu kalau secara langsung setiap hari sholat duha. Nah, nanti kalau di rumah ya tetap dibiasakan akan dipantau secara online oleh Bapak Ibu wali kelas. Ya, anaknya biasa sholat duha enggak? Atau bangunnya nanti jam 7 jam 8 belum sholat subuh. Nah ini maka bersama-sama mari Bapak Ibu ya kita biasakan di rumah tetap sholat ya anak-anak nanti tentunya akan ada pengarahan ke anak-anak juga untuk minggu yang akan datang. Next Pak Aziz. Kemudian pengumpulan biodata siswa, administrasi ujian. Bapak Ibu yang saya hormati perlu saya sampaikan akta kelahiran Nyuwun Tulung. Nanti Bapak biasa SD itu untuk atau pedoman penulisan ijazah selanjutnya. Maka nanti dalam penulisan identitas orang tua itu sesuai yang ada di akte anak. Contoh, jika ya saat anak itu dilahirkan, orang tuanya atau bapaknya belum mempunyai gelar, kok terus mempunyai gelar lah, gelarnya pengen dicantumkan berarti harus mengubah aktenya terlebih dahulu. Maka diteliti betul, ya komunikasikan dengan wali kelas dari nama lahir anak, tanggal lahir, karena data nanti akan betul-betul disesuaikan akte. Ya, ini sudah ada keterangan di bawahnya. Yang mau ganti nama, koreksi nama, ganti akte kelahiran anak dipersilahkan, tetapi acuannya adalah akte kelahiran. Nah, kemudian diharapkan semua siswa sudah memiliki buku pelajaran dengan lengkap. Nanti ketika terlebih bulan Agustus, ya anak-anak sudah memiliki buku mengenai pembayaran fleksibel nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kelas. Ya, ini. Next, Pak Yus. Kemudian pendampingan belajar siswa kelas 6A dan H. Jadi nanti anak-anak yang memang perlu ada pendampingan kita dampingi. Satu guru kelas 6 itu biasanya megang 3 sampai 4 anak. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Tentunya nanti dengan juga ada pendampingan cara tapi modelnya berbeda. Nah, itu untuk anak kelas 6. Next, Pak Yus. Pembelajaran hari Sabtu untuk kelas 6 BG dimulai secara bergiliran jika nanti sudah tatap muka terbatas. Nah, kemudian tryout itu akan kita adakan, kemudian penilaian tengah semester dan lain sebagainya. Next Pak Aziz. Pas foto ini nanti yang mengadakan Oktober ya, itu sekolah. Jadi tidak foto sendiri-sendiri. Ini untuk kepentingan ijazah, untuk kepentingan kelulusan dan lain sebagainya. Itu nanti sudah dari sekolah. Next, Pak Aziz. Bulan November tryout tahap 1 ya penilaian akhir semester. Itu. Next, Pak Aziz. Kemudian penilaian akhir semester kurang lebih nanti bulan Desember ya penerimaan rapot semester 1 sebagai evaluasi semester 1 sebagai nanti untuk tindak lanjut semester 2 ya dalam mengelola anak-anak. Kemudian tryout ya, mandiri spiritual building training ya jika nanti sudah memungkinkan, jika belum ya bisa tahun ini bisa kita laksanakan secara daring. Semoga nanti di semester 2 sudah bisa dilaksanakan secara tatap muka. Ini Februari tryout ya, kemudian tryout ini jika nanti memang ada, kalau tidak nanti mandiri dari sekolahan. Karena memang Bapak Ibu perlu saya sampaikan ya, kelas 6 tetap masih bukan ujian sekolahnya tetap yang tidak ada itu ujian nasional ya USBN atau UN ya. Tetapi ujian sekolah itu tetap ya, tapi yang mengadakan sekolah masing-masing, bukan seperti dulu itu. Kemudian ujian praktek anak-anak lulus dari SD Takmirul Islam harus ya lulus Tasin Tafid bahasa Inggris komputer PJOK maupun praktek ibadah yang lain. Nah, next Pak Yus. Maret start penilaian akhir tahun ya, mapel studi khusus maupun mapel umum.
Next Pak Ayus. April, tryout Mandiri 3, doa bersama, sukses, UN, santunan anak yatim, kemudian ujian sekolah, MUPEL, umum, PAI, PKN, dan lain sebagainya. Kemudian Mei setelah MUPEL umum, ujian sekolah, ciri khusus. Kemudian ujian praktek, MUPEL baik umum maupun yang ciri khusus, itu tahun ini nanti kita adakan sebelum ya Pak Andi, nanti diadakan praktek-praktek sebelum ujian tertulis. Kalau dulu biasanya ujian tulis dulu baru praktek, nanti kita balik agar ada pembenahan ya, terutama untuk ujian praktek yang PAI atau agama. Nah, ini betul-betul anak lulus dari SD Takmirul Islam, wudunya harus baik, bisa tayamum, bisa sholat, termasuk sholat jenazah. Jangan sampai nanti anak-anak lulus SD Takmirul Islam, ya lulusan dari SD Takmirul Islam, gue sholat jenazah pakai apa? Gue sajadah anak-anak, sujud, ya, rukuk jangan sampai. Maka betul-betul harus lulus ujian prakteknya. Nah, terus seperti rihlah itu jika nanti memungkinkan, semoga ya kita optimis. Itu Bapak Ibu tentang kegiatan-kegiatan kelas 6. Nah, kemudian Juni ya tentunya pelepasan siswa, penyerahan dokumen, penyerahan ijazah. Ini. Itu agenda kelas 6 selama 1 tahun. Nah, dari rangkaian-rangkaian kegiatan itu tentunya nanti ada sesuatu konsekuensi yang kita perlu tanggung bersama untuk mendukung kegiatan anak-anak kelas 6. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Silakan Pak Andi bisa dibuka untuk sesi tanya jawab, cukup mungkin 2 sampai 3 penanya. Nah, nanti selanjutnya karena keterbatasan waktu pukul 9 ini maraton Bapak Ibu kelas 6. Setelah kelas 6 selesai nanti pukul 9 sudah disambung via Zoom juga pertemuan kelas 2, 3, 4, 5. Kemudian pukul 10 kelas 1. Nah, ini terus nanti sampai pukul 11. Doakan semoga saya bersama Bapak Ibu guru dan karyawan SD Takmirul Islam senantiasa sehat wal afiat. Mohon doanya Bapak Ibu. Kita semua hampir 95% juga sudah divaksin semuanya. Semoga bisa mendampingi anak-anak ya, diberi kekuatan perlindungan oleh Allah, dan saya ya badannya kecil ndak apa-apa, awake cilik ra apa-apa, ning sehat. Ngoten nggih. Itu harapannya. Alhamdulillah ya, ya sehat. Ini sehat gitu. Itu Bapak Ibu. Silakan Pak Andi dipandu untuk tanya. Baik Bapak Ibu wali siswa kelas 6 yang saya hormati, demikian tadi pemaparan umum pembelajaran SD Takmirul Islam Surakarta untuk tahun ajaran 2021-2022, termasuk rincian kegiatan khusus yang ada di kelas 6. Insya Allah nanti akan diberikan secara tertulis kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, acara berikutnya, ini kita buka pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan. Saya Pak. Silakan dibuka, langsung. Silakan Ibu. Monggo sampaikan nama, kemudian wali dari siswa siapa, monggo. Iya, nama saya Lisika Tiara, saya orang tua dari Alisa Tajuk Renggali kelas 6F, Pak. Nah, ini saya menanyakan mengenai masalah buku, Pak. Karena kan kebetulan, apakah buku untuk kelas 6 itu harus beli, Pak? Kalau misalnya didapatkan dari kelas 6 yang sebelumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Terima kasih Ibu dari Ananda Alisa ya tadi. Untuk buku Bapak Ibu silahkan, tidak harus beli di sekolahan. Jadi mau pakai dulu kakak kelas 6-nya boleh, cari pinjaman boleh,
mau fotokopi boleh, silahkan. Yang penting anak-anak memiliki buku pegangan sebagai rujukan untuk belajar. Nah, maka ini dari sekolah, insya Allah potongannya dengan toko pun untuk tahun ini ya lebih besar di sekolahan. Terus ini pada Bapak Ibu, saya tekankan lagi, sampaikan, jika memang keberatan, tolong komunikasikan dengan pihak sekolah, kami akan membantu. Jangan sampai nanti misalkan ada daftar buku di-share kemana-mana, karena sekarang eranya kan medsos, gampang, bahkan nanti sampai ngapunten, ya, sampai pejabat dan lain sebagainya. Itu cukup urusan kita keluarga, nanti akan kita bantu, tidak memberatkan. Ini ya yang perlu dipahami. Tolong kebijakan-kebijakan sekolah kita dukung bersama. Insya Allah kita tidak menyulitkan. Bahkan ini ada beberapa saat pandemi ini. Nah, ada beberapa kelas itu orang mau pindah alasan biaya. Itu pun kita gondeli. Jangan alasan biaya ini, maka kita saling wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong, membantu, subsidi silang. Ngoten nggih. Niku nggih Ibu, untuk buku silahkan. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Saya Pak Edi, Pak. Monggo silakan Pak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Santoso, wali murid kelas 6F juga, Naila Alfa Qurrat Ayun. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kegiatan di pagi hari ini, dan saya memberikan apresiasi kepada Takmirul Islam yang telah banyak memberikan percepatan terhadap informasi yang diberikan kepada kami, dan juga banyak memberikan dispensasi kepada keluarga yang kurang mampu, termasuk buku. Buku itu artinya wajib punya tapi tidak wajib beli. Intinya kan begitu Pak ya, wajib punya tetapi tidak wajib beli ya. Karena ini memang dikeluhkan banyak orang, bukunya wis enteke akeh nek tuku, kemudian masih harus membelikan perangkat untuk daring dan sebagainya. Kalau anaknya satu, tidak masalah, mungkin anaknya 3 dan sebagainya, masing-masing harus mempunyai itu. Kemudian saat ini adalah sedang pandemi, kegiatan usaha dibatasi, semua pemasukan juga akan berkurang banyak. Nah, oleh karena itulah kalau ada kebijakan seperti ini, maka bagi bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid yang sekarang sedang mungkin berpikir mengeluhkan mungkin adanya satu pengadaan buku, sudah ada buku, sudah ada kemandirian dari anak melalui Google dan sebagainya. Nah, ini untuk mungkin mengurangi dan memberikan sebagai literatur daripada bahwa anak itu sekolah harus mempunyai buku, tetapi tidak wajib beli. Silahkan. Nah, itu yang menjadi satu salah satu kebijakan sekolah yang luar biasa. Monggo. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain barangkali anak-anak setelah ini bisa dioptimalkan untuk lebih banyak tatap muka, karena sudah kelas 6 ini kalau tidak ada tatap muka yang banyak baik melalui non formal, nah ini mesti harus diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Tadi Bapak Ibu ngulang lagi nggih, untuk buku karena memang ada buku pokok dan pendamping sudah kelas 6. Kalau hanya buku pokok K13 itu memang kadang anak-anak kesulitan belajar, materi kurang mendalam karena sudah kelas 6. Tadi betul yang sudah disampaikan Pak Edi, adanya buku fleksibel kita akan membantu ya, diusahakan memiliki tapi tidak wajib beli. Nah, tidak wajib beli itu ya Bapak Ibu.
Kemudian nanti juga kelas 6 itu akan ada untuk sumbangan kegiatan atau uang kegiatan. Pada prinsipnya ya tahun ini kurang lebih ini saya sampaikan secara nanti bisa secara rinci akan disampaikan oleh wali kelas saat pengambilan dokumen ke sekolahan ya dalam arti buku dan lain sebagainya. Nah untuk uang kegiatan ini jika nanti di akhir tahun ya, ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana akan kami sampaikan ke orang tua akan kita kembalikan ya, akan kita kembalikan ke orang tua kalau memang nanti ada hal beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana secara langsung itu hak-hak anak juga akan kami berikan itu. Jadi Bapak Ibu fleksibel untuk buku dan lain sebagainya. Tentunya kalau untuk tatap muka dan lain sebagainya kita menunggu kebijakan dari pemerintah Kota Surakarta. Jika diizinkan tatap muka terbatas di sekolahan segera kita laksanakan, utamanya adalah kelas 6 dan kelas 5 untuk tahun ini. Jika diperbolehkan home visit, kita usahakan home visit dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang bertanya melalui chat, mohon maaf Bapak, untuk wisuda tafid kemungkinan ada, mboten? Ada. Cuma pelaksanaannya secara daring atau luring, ya kita belum tahu, menunggu situasi dan kondisi itu insya Allah akan dilaksanakan biasanya kisaran bulan Maret, ya, bulan Maret. Jadi masih ada waktu kurang lebih 9 sampai 10 bulan ya 9 bulan. Maka ini anak kelas 6 silakan Bapak Ibu komunikasikan sebaik mungkin itu pengamputasen tafid. Kurang 2 surat, 3 surat, 4 surat diusahakan komunikasi yang baik ya, dengan guru pengamputasen tafid. Asal panjenengan mau mengantarkan, insya Allah tafid siap ya, siap itu. Sudah cukup? Saya kira cukup ya Bapak Ibu karena ini sudah pukul 9, dilanjut nanti pertemuan kelas 2, 3, 4, 5. Semoga ini berkenan untuk Bapak Ibu bersama-sama. Sekali lagi mari kita saling mendoakan semoga pandemi ini segera berlalu, Allah segera mencabut mengangkat COVID-19, anak-anak kita sehat, diri kita sehat, keluarga kita sehat, sehingga kita bisa beraktivitas sebelum pandemi. Maka pandemi ini marilah kita ambil hikmah, kita perkuat kesabaran diri kita. Insya Allah kalau kita diri kita sabar mendampingi anak-anak, anak-anak ini semoga menjadi anak-anak yang alim, alimah, soleh, solehah, bisa meneruskan ya kebaikan-kebaikan orang tuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti demikian pemaparan dan juga tanya jawab terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kelas 6. Mohon maaf karena waktu sudah mendekati jam 9, maka untuk acara kita cukupkan sekian. Nanti kalau Bapak Ibu mengendaki komunikasi lebih lanjut, silakan berkomunikasi dengan wali kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahid. Monggo Bapak Wahid, kami persilakan. Assalamualaikum. Diulangi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aris, Bapak Ibu wali siswa, Bapak Ibu guru kelas 6 yang kami hormati, anak-anakku yang saya katakan, marilah kita bersama-sama sejenak memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa memohon apa yang dihajatkan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر ولك الملك وإليك يرجع الأمر إليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengampun, ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kesalahan orang tua kami, dosa kesalahan guru-guru kami, dan dosa kesalahan saudara-saudara Islam semuanya, ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Pengampun dan Engkaulah yang Maha Luas ampunannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah, anugerahkanlah dan ridhoilah kami semuanya di dalam beramal, ya Allah, sehingga amal kami termasuk amal yang Engkau catat sebagai amal kebaikan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal kebaikan kami, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mendidik dan mendampingi putra-putri kami, ananda kami, ya Allah, agar kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, agar anak-anak nanti akan menjadi anak-anak yang patuh dan taat padamu, ya Allah. Anak-anak yang senantiasa cinta kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yang senantiasa patuh untuk menjalankan syariat-syariat-Mu, ya Allah, anak-anak yang membanggakan dan berprestasi, ya Allah, berakhlakul karimah dan beradab, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Kuasa, ya Allah, cabutlah musibah, cabutlah dan hilangkanlah wabah pandemi ini, ya Allah, dan Engkau gantikan dengan rahmat dan kasih sayang-Mu yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Engkaulah yang Maha Kuasa untuk mengangkat semua keburukan keadaan pandemi dan musibah Covid ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah makshif 'annal bala, Allah makshif 'anna minal bala wal waba ma la syughur, Allah makshif 'anna minal bala wal waba ما لا يكشف غرق الله مكشف عنا من البلاء والبواب والطاعون والأمراض ما لا يشفي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا هب لنا من الصالحين واجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walafu minkum lepat kenangin punyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Mustafa Kamal telah memimpin acara doa. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara pertemuan wali siswa kelas 6 pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara apabila ada salah dan hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.